Pemirsa, dongkrek adalah sebuah kesenian, dalam hal ini termasuk sastra lisan, yang hidup di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Bagaimana tentang dongkrek? Kali ini tamu kita dua orang akademisi dari Universitas PGRI Madiun. Saya sapa, di sebelah kanan saya adalah Bapak Dr. Muhammad Hanif, MM, MPD. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana Unipma. Selamat datang Pak Hanif. Juga Bapak Dr. Dwi Rahman Soleh, SS, MPD. Beliau adalah Kepala Program Studi S2 PBSI, yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Unipma juga. Selamat datang Pak Rohman. Saya panggilnya Pak Rohman ya. Ya, baik pemirsa, seperti apa sih sebetulnya dongkrek itu? Pak Rohman akan menjelaskan. Monggo Pak Rohman. Terima kasih Pak Titus, Pak Direktur. Perlu saya sampaikan terkait dengan dongkrek. Dongkrek yang kesenian tradisi asli lokal Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Jadi kesenian dongkrek ini asal mulanya adalah sebuah kesenian, sebuah tradisi yang dipercayai oleh masyarakat Mejayan pada saat itu untuk mengusir wabah. Kalau kita mengenalnya orang Jawa adalah pagebluk. Pagebluk. Seperti pandemi sekarang ini dianggap pagebluk, Pak. Ya, mungkin bisa seperti itu. Jadi dongkrek sebuah tradisi yang dipercayai oleh masyarakat pada saat itu untuk mengusir pagebluk atau wabah. Jadi bentuknya adalah sebuah arak-arakan, kemudian ada alat musiknya yang mengiringinya, ya. Salah satunya adalah beduk, kemudian korek. Ini adalah alat musik yang unik sekali, yang tidak ada di kesenian-kesenian tradisional lainnya. Korek ini sendiri. Jadi ada salah satunya adalah beduk yang berbunyi adalah dung. Kemudian korek ini namanya bunyinya krek lagi ya. Jadi dung krek, ya, seperti itu. Krek gitu ya. Gitu Pak Titus. Ya. Ya, terima kasih Pak Rohman. Saya ke Pak Hanif nih. Jadi pemahaman tentang dongkrek sendiri menurut Pak Hanif seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Rohman tadi, berangkat dari kajian yang pernah saya lakukan, ini kan kaitannya dengan saya itu lebih memfokuskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian dongkrek. Tadi sekilas disampaikan oleh Pak Rohman. Ini dari sebuah tradisi dari turun-temurun yang disampaikan dengan tradisi lisan, bahwa ketika tahun 1867 itu di Mejayan terjadi pagebluk. Pada waktu itu Mejayan itu salah satu kadipaten kecil wilayah Mancanegara Timur, jadi bagian dari Mataram. Nah, pada waktu itu sebagai adipatinya yaitu Raden Prawiro Dipuro II, dan punya anak, salah satu anaknya itu Raden Sosro Widoyo, yang kemudian nanti ketika naik menggantikan bapaknya bergelar dengan Lodipuro III. Ketika terjadi pagebluk, yaitu dikisahkan dari tradisi itu wabah begitu mengenaskan. Jadi kalau orang sakit, pagi sakit, sore mati, dan seterusnya, itu tidak lepas dari krisis pangan juga. Kemudian sebagai anak terpanggil untuk ikut berpartisipasi
bagaimana menyikapi kondisi yang terjadi, melakukan ikhtiar. Salah satunya yaitu melakukan lelampah semedi di Gunung Kidulnya Caruban Dadi di wilayah itu. Nah, pada waktu proses semedi itu dia juga dikawal oleh abdinya yaitu perempuan, yaitu Nyi Roro Perak, dan satunya itu kemudian juga pada waktu proses semedi itu dia ketemu dengan orang tua yang memiliki semedi. Semedi itu bahasa Kawi, kalau dalam bahasa Indonesia keren namanya cambuk. Pecut itu bahasa Pecut, Jawa. ya, pecut. Nah, kemudian pada waktu proses semedi itu cerita rakyatnya dia diganggu oleh gendruwo atau buto. Nah, kemudian dalam proses itu kemudian si Prawiro Dipuro atau Raden Sosowikdiyo ini berhasil menaklukkan. Nah, dari proses itu kemudian untuk menanggulangi bencana ini salah satunya disebabkan oleh gangguan gendruwo itu. Nah, karena konsekuensi kalah, kemudian gendruwo ini membantu proses menangani pagebluk dengan cara keliling, ritual dan seterusnya itu. Nah, kemudian cerita awal ini ternyata direspon juga oleh ayahnya, Raden Parwiro Dipuro II. Nah, kemudian dibuatlah setiap tahun ada tradisi tolak bala dengan iring-iringan seperti itu. Jadi fungsi pertama itu adalah fungsi ritual pada waktu itu. Nah, kemudian gendruwo dan sebagainya diwujudkan, dimanifestasikan dalam perwujudannya dengan topeng-topeng yang masing-masing memiliki nilai-nilai simbolik. Wajah ini, wajah hitam, wajah putih, wajah hijau, dan itu mengandung syarat-syarat, mengandung banyak nilai. Nah, kemudian tradisi ini turun-temurun dan sampai pada awal abad 20, jadi tahun 1902 itu, kalau dalam kajian para sejarawan, kesenian ini mendapat hati di masyarakat. Jadi fungsi ritual itu berlanjut. Nah, ketika zaman Belanda, ketika zaman pergerakan kemerdekaan itu ternyata kekhawatiran Belanda ini dijadikan sebagai suatu sarana untuk propaganda untuk membangkitkan diri. Nah, kemudian zaman Jepang juga begitu. Nah, akhirnya mengalami suatu perkembangan yang nyaris ya timbul tenggelam pasang surut. Nah, kemudian ketika awal kemerdekaan mulai eksis lagi. Namun ini ternyata pada LRD ini ditulis oleh Jackson itu dijadikan sebagai propaganda juga oleh, pada waktu itu berkembang peristiwa 48, jadi digunakan oleh PKI sebagai suatu sarana untuk sosialisasi programnya PKI dan seterusnya. Bahkan lagu Genjer-Genjer juga menjadi suatu masuk di dalamnya. Nah, kemudian akhirnya citranya negatif. Kemudian pada waktu Orde Baru mulai direvitalisasi lagi oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan juga provinsi dengan suatu upaya-upaya sedemikian rupa sampai sekarang ada upaya-upaya untuk menjadikan jati diri sebagai kesenian khas Madiun. Bahkan pada masa Orde Baru juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi keempat juga. Dan bahkan ini perkembangannya mulai membaik. Pada tahun 96 dimulai ada festival juga. Bahkan pernah diundang dalam acara Cak Dorosim dan juga pernah tampil di istana. Namun tantangan ternyata ini saya juga berupaya untuk ikut berpartisipasi. Salah satunya bagaimana menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung. Karena namanya kebudayaan itu mati hidupnya kan sangat tergantung kepada para pendukungnya. Tidak tergantung kepada SK Bupati atau SK Presiden. Jadi
Itu sekelumit yang hasil yang saya teliti begitu. Tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Dirman tadi. Iya, menarik sekali Pak Dirman. Tadi disampaikan oleh Pak Hanif bahwa awal perkembangan dongklek yang dipakai sebagai upacara ritual, terus saya melihat bahwa sekarang juga menjadi teater rakyat. Ya. Nah, bagaimana Pak Dirman? Ya. Atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Ya. Ya, sebelum masuk pada terkait dengan dalam perspektif di sastra lisan itu adalah dongklek ini menjadi salah satu bagian dari sastra lisan terkait dengan hal itu, karena kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pemiliknya. Jadi karena bahwa dongklek ini bagian dari teater tradisional, karena saya juga terkait dengan hasil penelitian saya di disertasi saya adalah pengoptimalannya di teater modern. Kita adopsi menjadi sebuah teater modern, karena di dalamnya unsur-unsur teater di sana di dongklek muncul. Salah satunya adalah gerakan, ada cerita, kemudian ada dialognya dan sebagainya. Jadi memang perjalanannya terkait dengan kesenian dongklek ini, kemudian di dalamnya ada unsur-unsur teater tradisional. Memang butuh waktu untuk mengenalkan, kemudian memberikan gambaran-gambaran yang positif kepada masyarakat, khususnya adalah kalangan pelajar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hanif bahwa sudah ada festival dan sebagainya. Memang bentuk-bentuk melestarikan, memberikan hal yang positif pada masyarakat atau generasi muda, salah satunya adalah dengan ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan itu sebuah kewajiban muatan lokal yang sebetulnya ini yang harus dijadikan pijakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang perlu juga dijaga. Jadi kalau kita kecenderungan masa sekarang memang mengikis ya kebudayaan timur itu. Jadi karena perspektif di James Dananjaya itu bahwa nilai dan norma budaya luhur perlu diangkat dalam sebuah bisa dalam sikap, kemudian pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkatan dasar sampai perguruan tinggi. Saya pribadi sudah sudah mengkaji, kemudian kita terapkan di perguruan tinggi karena saya mengampu mata kuliah drama. Jadi bagaimana teater tradisional atau kesenian lokal Madiusia dongklek ini kita angkat menjadi sebuah teater modern seperti itu, baik dari ceritanya, kemudian kostum misal disampaikan oleh Pak Dr. Hanif ini adalah yang dimanifestasikan dalam bentuk topeng-topeng dan sebagainya. Itu memang sastra lisan khususnya di Madiun ini memang banyak tugas kita sebagai akademisi, salah satunya adalah seperti tadi. Terima kasih Pak Dirman. Kembali pada internalisasi dongklek sendiri itu Pak Hanif. Jadi saya melihat masyarakat awam pada umumnya masih belum bisa kalau kita bandingkan dengan misalnya di Jakarta ada Lenong, di Surabaya ada Ludruk itu bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi untuk internalisasi itu kan sebagai suatu proses penyampaian nilai. Nah, tentu ini membutuhkan partisipasi para pihak, termasuk juga pemerhati, juga
guru yang mungkin kaitannya dengan edukasi dan juga pemerintah tentunya. Tapi sudah saya singgung, jadi proses internalisasi bisa disampaikan oleh banyak pihak. Nah, ini saya mengamati tahun 2018-2019 tadi disampaikan oleh Pak Dr. Dwi Rahman juga bahwa kesenian dongklek juga ditanamkan di mulai sekolah dini atau mungkin mulai SD. Tapi nilai-nilai dongklek belum terinternalisasi dengan baik. Artinya dengan baik itu karena lebih porsi pada seninya itu lebih banyak, sedangkan nilainya itu belum kental. Artinya iki opo sih mana nih dan seterusnya, sehingga namanya nilai itu kan konsepsi umum yang hidup di masyarakat yang diharapkan menjadi panduan rujukan dalam bersikap dan berperilaku. Contohnya di dongklek itu yang sangat kental salah satunya itu Suro Diro Jelat lebur dening tanah putih. Jadi ajaran itu yang disampaikan bahwasanya namanya kejahatan, ketidakbaikan itu akan kalah dengan kebajikan atau kebaikan. Baik, ditahan dulu, nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Pemirsa tetap di Jala Budaya, kita akan lanjut pada sesi berikutnya.